Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosanna Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah hari Minggu ketiga Paskah 26 April 2020 melalui media video streaming GPIB Hosanna. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat mengunduhnya di deskripsi channel siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Jeffrey Deki Poli. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Dalam keadaan terpuruk, kita mengharapkan adanya pemulihan. Ketika di saat ini kita masih belum bisa beribadah bersama di gedung gereja, dan kita masih belum bisa beraktivitas secara normal akibat dari bahaya COVID-19, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan pemulihan bagi kita. Mari berdiri untuk menyambut Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Allah dari Gita Bakti 1 bait 1. Setelah prosesi Alkitab, kita lanjutkan baitnya yang kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Puji
Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia segala-galanya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami masih dapat beribadah bersama keluarga kecil kami yakin dan percaya bahwa itu adalah karena kasih penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada waktu itulah terang-Mu akan mereka seperti fajar, dan luka-Mu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan-Mu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang-Mu. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8 adalah nats pembimbing di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Mari berdoa kepada Allah. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam kerendahan kami menghadap hadirat-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah insan yang berdosa, yang sering lalai melakukan kehendak-Mu. Bahkan dalam kesadaran, tidak jarang kami melawan perintah-Mu. Berilah kami pengampunan ya Bapa, serta pulihkanlah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena di minggu setelah Paskah ketiga ini, kembali kami datang kepadamu beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman kebenaran-Mu.
Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, kami memahami kehendak firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba yang Kau pakai untuk menyampaikannya, biarlah juga dalam pimpinan dalam penyertaan-Mu dan dalam urapan Roh Kudus daripadamu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Demikian menyatakan, hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karenanya, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa ingin bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperkunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung dona yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Di minggu ketiga sesudah Paskah ini, firman Tuhan menuntun kita di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, pelayanan Yeskiel sebagai nabi berlangsung selama 23 tahun.
dimulai dari 7 tahun sebelum Israel dibuang ke Babel. Pembuangan sendiri terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Yeskiel yang artinya adalah Allah menguatkan. Dan Yeskiel berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, perikop pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau menggambarkan tentang pembaruan tanah. Di sini Yeskiel memperingatkan Edom tentang malapetaka yang akan menimpanya. Dia meminta gunung-gunung Israel bersukacita meskipun umat Tuhan telah berdosa. Tuhan akan membawa mereka pulang ke tanah airnya agar dapat memuliakan namanya. Nubuat gunung-gunung Seir dan Edom mempersiapkan jalan bagi janji pembuangan kembali yang sekarang diberikan kepada orang buangan. Gunung-gunung Israel diberitahu sebuah kata yang kontras antara kerusakan yang dijanjikan kepada tempat-tempat suci di Edom dan pembuangan kembali Israel di masa mendatang. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-21, ini menjanjikan bahwa bangsa-bangsa yang telah mengejek Israel, terutama Edom, akan mendapat penderitaan. Kita telah membaca bersama-sama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan Allah akan mengasihi kembali Israel, walaupun dulu Israel telah berbuat dosa, yaitu menyembah berhala. Ini merupakan pengantar Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita melihat garis besar di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, di dalam pasal 36 ini dikatakan gunung-gunung Israel musuh dan seterusnya akan menjadikan kamu sunyi sepi yang banyak diperguncingkan. Gunung-gunung di sini mengacu pada negeri Israel yang telah diklaim dan direbut oleh para musuhnya. Ada rumusan kalimat yang diulang-ulang. Beginilah firman Tuhan Allah, dan rumusan penutup, demikianlah firman Allah. Menunjukkan bahwa gunung Israel yang dahulu dihukum sekarang dijanjikan pembangunan kembali. Janji itu dimulai dengan dari kita membaca di dalam pasal 34. Dan di situ ada pengumuman adanya kepemimpinan baru, yaitu Mesias keturunan Daud, bersamaan dengan janji tanah yang baru. Dalam uraian ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, inilah perjanjian damai sejahtera, yakni Allah akan berdamai dengan orang Israel yang telah berdosa terhadapnya. Yeskiel menegaskan bahwa Allah yang mengajak berdamai, bukan orang Israel. Jadi di sini Allah yang mengajak mereka berdamai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini,
pada intinya memang berbicara tentang tanah Israel, tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi umat Israel yang pada saat itu mau direbut oleh bangsa Edom. Dan ini terjadi oleh karena ada sesuatu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena pada saat itu tanah yang dijanjikan, bangsa Israel, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, ada penyembahan berhala. Berbicara tentang tanah yang dijanjikan, ini yang menjadi perhatian bangsa Israel. Mereka tidak mau kehilangan tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Jika Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus membaca sedikit renungan yang ada di dalam Sabda Bina Umat, bagaimana di situ menceritakan permasalahan tanah yang kerap terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Sering terjadi konflik sengketa tanah antar pihak yang mengaku sebagai pemilik dan yang nyata-nyata tidak memilikinya. Di dalam renungan Sabda Bina Umat pada hari Minggu ini, di situ ada mengatakan bahwa ada seseorang mengklaim bahwa tanah ada sekitar 5 hektar menjadi miliknya, yang nyata-nyata bahwa tanah itu adalah yang memilikinya seorang nenek atau oma yang berusia 90 tahun. Sangat-sangat kaget karena ada orang yang mengklaim akan kepemilikan tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun dimiliki oleh seorang nenek atau seorang oma ini. Jadi memang kalau kita berbicara tentang tanah, bukan hanya terjadi dalam kehidupan seorang oma ini, mungkin akan terjadi juga di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan adik-beradik. Kalau berbicara tentang warisan, tanah yang diberikan oleh orang tua, semeter 2 meter pun tanah akan selalu menjadi permasalahan. Tetapi lain halnya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanah yang mau diambil kembali oleh bangsa Israel adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sebab kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel atau tanah Israel adalah tanah pilihan Allah. Sama halnya dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Israel yang kita tahu sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mau melawan kepada Allah, melakukan penyembahan berhala, tetapi kasih Tuhan selalu ada untuk mengasihi umatnya. Kita ketahui bersama-sama, meskipun sudah berulang-ulang kali umat Israel atau kita sebagai umatnya menyakiti hati Tuhan, namun kasihnya tak pernah lekang sepanjang masa. Seperti ada sebuah syair lagu yang mengatakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi penggalan lagu ini juga sama dengan kasih Tuhan yang selalu abadi. Kasih Tuhan yang selalu ada di dalam hidup dan kehidupan saya. Begitu juga di dalam kehidupan Bapak Ibu serta jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu tidak pernah lekang, tidak pernah berkesudahan. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Yesus Kristus,
Perikop firman Tuhan pada hari ini menunjukkan betapa dalamnya, betapa luas tingginya kasih Tuhan dari jalan Tuhan. Biarpun mereka bangsa Israel yang kehidupannya selalu melawan, mereka seringkali berontak, membelot, bahkan yang saya katakan tadi, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Namun hukuman Tuhan tidak selama-lamanya bagi bangsa Israel. Namun setelah hukuman mereka terima, keadaan Israel akan dipulihkan kembali. Bahkan musuhnya yaitu Edom akan mendapat ganjaran dari dia. Begitu juga kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ketika banyak orang yang di sekitar kita seakan-akan menjadi musuh kita, mereka sering menyakiti kita. Walaupun sama sekali kita tidak pernah berbuat jahat, tapi ada orang-orang yang sering berbuat jahat kepada kita, sering menyakiti hati kita. Tetapi pesan firman Tuhan dalam perikop pembacaan firman pada hari ini adalah mau menyatakan bahwa serahkan saja kepada Tuhan, maka Dia yang akan berperang melawan para musuh. Lawan kita akan kita bela. Keadaan kita akan dipulihkan karena kasih Tuhan selalu melingkupi hidup dan kehidupan saya. Begitu juga hidup dan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Waktu Tuhan berada dengan kita. Waktu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Seringkali kita tidak sabar menunggu datangnya pembaharuan dan pemulihan dalam hidup dan kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap berserah, tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup dan hidup kita ini yang akan Dia perbuat. Tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Oleh sebab itu, berusahalah senantiasa kepadanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita. Jangan pernah mengandalkan kepintaran kita. Dan jangan pernah mengandalkan apapun yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jika kita mengandalkan kekuatan manusia, suatu saat kita pasti akan kecewa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mau menjalani hidup dan kehidupan kita ini selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu juga akan dilakukan oleh Allah. Itu juga akan dilakukan Yesus Kristus bagi hidup dan kehidupan kita. Ingat dan percayalah bahwa kasih Yesus Kristus tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah berubah. Dan mari untuk kita mau menerima berkat daripada Tuhan ini, kita mau dipulihkannya, kita datang kepadanya untuk mau bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama. Kita mau diperbaharuinya, datang bertobat kepadanya. Seperti di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, perikopnya adalah pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Jadi untuk
ada dalam suatu pertobatan, dibutuhkan pemulihan yang hakiki. Jadi mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita jangan mengandalkan kehebatan apa yang ada dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka ketika mau berbalik bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Begitu juga dalam hidup dan kehidupan kita pada saat ini. Kita yang setia kepada Yesus Kristus, yang setia kepada Allah, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, selalu para medis mengatakan kita harus memperkuat imun kita. Selain kita memperkuat imun kita, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, harus juga memperkuat akan iman kita kepada Yesus Kristus, agar Dia mau senantiasa mengasihi saya, begitu juga mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita sama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, mari satukan hati, kita menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur limpah banyak terima kasih
atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Sebentar kami telah membaca merenungkan sebagian daripada firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau ajarkan kepada kami untuk kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah juga kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada saat ini di rumah masing-masing. Biarlah juga kiranya Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam segala apa yang menjadi pergumulan-pergumulan keluarga lepas keluarga yang beribadah pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan orang tua kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, suami kami, istri-istri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati juga kami para pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat-Mu GPI Bosana Tanjung Uban. Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat, kami diaken dan penatua, pelayan-pelayan ke-6 Pelkat, komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, agar kami selalu dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, hamba-Mu bersama dengan diaken dan penatua yang lainnya, berkati juga kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau jamah, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka alami. Mereka yang ada dalam pemulihan, baik Bapak Rubiantoro, Ibu Sani Sarah Elat, Ibu Melo Tukan, Ibu Yeni Ngare, Ibu Nursia Panjaitan, Ibu Aida Takarendehang, Ibu Rumi Pakpahan, Bapak Samuel Sambuari, Bapak Yohanis Rafudi, Bapak Belton Tambunan, Bapak Dua Kaju, Bapak Bawimbang, Bapak Yakob Talo, Bapak Okto Talo. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit yang ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Baik pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati pemerintahan kami. Terkhusus pada saat ini, bangsa negara kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati pemerintahan ini. Para medis yang menangani, Tuhan berkati. Mereka yang telah terpapar akan virus ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan di muka bumi ini, agar virus ini juga dapat berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati kehidupan mereka juga Tuhan. Kami berdoa rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayan pada saat ini. Bapak Maksi Gogani, Saudari Berta, Bapak Diaken Bobby, Saudari Kevin, Tuhan berkati juga kehidupan mereka. Ya Tuhan, jika sebentar setelah beribadah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing, sertai lindungi dalam perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat dan tidak satu kurang apapun. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan
Kita akan mendengarkan paduan suara dari para pendeta angkatan 2012. Every promise we can make, every breath and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, Every way of hope
only by His grace. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan." Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Sesudah persembahan dijalankan, kembali kita menyanyikan baitnya yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku, persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kembali kita menyanyikan bait yang kedua. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatiku, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dijari. Jemaat, kami undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu.
Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar menggunakan kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta Minggu ketiga sesudah Paskah, 26 April 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah keluarga 29 April dan ibadah hari Minggu 3 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran-siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan Tuhan, firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan dan diambil oleh majelis masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk penghitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini dan berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Aku
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.